Hujan turun tanpa henti. Di lembah Garanta, sungai berubah jadi monster. Ratusan warga terjebak tanpa listrik, tanpa jalan keluar, dan satu siaran langsung menggemparkan seluruh negeri. Di balik layar ponselnya, seorang jurnalis muda merekam tangis seorang ibu yang mencari suaminya. Video itu viral. Jutaan mata menyaksikan. Namun, dari kantor megah di ibu kota, seorang pejabat tinggi menatap angka di layar dan berkata, "Tidak separah yang viral." Kalimat itu menjadi petir bagi rakyat. Dan azab dimulai dari sebuah pernyataan. Hujan turun di lembah Garanta seperti sesuatu yang datang dari masa lampau. Deras, dingin, dan tidak mengenal belas kasihan. Sejak dini hari, langit seolah mengekalkan satu warna saja, abu-abu kelam, tanpa batas antara awan dan bumi. Di bawahnya, sungai Garanta yang biasanya mengalir tenang telah berubah menjadi jalur air hitam, penuh kayu gelondongan, atap rumah, dan benda-benda yang beberapa jam lalu masih disebut kehidupan. Dari sebuah posko darurat di balai desa, Nadia Az-Zahra berdiri di bawah shelter plastik biru, memegang mikrofon yang terlilit kabel panjang. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena terjaga tanpa tidur dan teriakan angin yang terus menerobos masuk. Kamera ponsel di depannya menyala, satu tombol hijau berkedip, live. "Kami sedang siaran langsung dari Desa Pamut, Garanta." Suaranya bergetar sedikit, bukan karena takut, melainkan karena udara yang membekukan jari. Di belakangnya terdengar suara anak kecil menangis. Nadia menoleh 1 detik, lalu kembali menatap kamera. Sorot matanya bukan sensasional, tetapi penuh urgensi. Ia tidak sedang mencari dramatisasi. Dramanya memang terjadi. Air mencapai lutut banyak warga yang bertahan di lantai 2 rumah. Dari kejauhan, terdengar teriakan "tolong" terputus oleh deru sungai. Di antara kerumunan, seorang perempuan muda bernama Yuni Ramadhani memeluk anaknya. Ia menatap langit, seolah berharap hujan mendengar permintaan diamnya. "Tim evakuasi belum dapat menembus jalur masuk. Kami hanya bisa berharap bantuan dari udara atau perahu. Saya akan menunjukkan kondisi sungai." Kamera bergeser. Sungai itu bukan lagi sungai. Ia seperti mulut raksasa, menelan apapun yang jatuh padanya. Dalam hitungan menit, video Nadia menembus ribuan penonton. Komentar meluncur seperti longsoran kata-kata. "Kenapa belum ditolong? Mana pemerintah pusat? Ini lebih parah dari media nasional. Tolong sebarkan, biar viral." Viral, kata yang bagi sebagian orang berarti popularitas. Bagi yang lain adalah tali terakhir untuk meminta perhatian. Ratusan kilometer dari Garanta, gedung kantor pusat Bana Nasional berdiri dengan tenang. Bangunannya putih, kaca-kaca luas merefleksikan hujan di ibu kota. Di dalam ruang rapat lantai 6, Darman Wirajaya duduk tegak, memandangi layar proyektor yang menampilkan tabel angka, grafik, dan peta. Atmosfer ruangan berbeda total dengan di Garanta. Bersih, dingin AC, stabil. Data banjir terpampang rapi. Tingkat debit air, elevasi, jumlah warga terdampak, jumlah titik pengungsian sementara. "Ini angka terbarunya, Pak," ujar salah satu staf teknis. Darman mengangguk pelan. Wajahnya keras, rahangnya tegas. Nalurinya selalu menyarankan satu hal, percaya pada data. Selama puluhan tahun di dunia penanganan krisis, ia belajar bahwa kesimpulan harus dibuat dari angka, bukan emosi. Pintu terbuka pelan. Surya Pramadita, staf khusus komunikasi masuk membawa laptop yang masih menyala. "Pak," ujarnya ringan seolah berbagi kabar biasa. "Garanta sedang viral di media sosial, live video, penyebarannya cepat." Darman tidak langsung menanggapi. Ia memandang grafik lagi. "Data kita tidak menunjukkan eskalasi sebesar itu, Surya." Suaranya datar. "Debit memang naik, tapi tidak ekstrim." Surya menyenyum tipis, senyum orang yang sudah terbiasa melihat pertarungan narasi. "Justru karena itu, Pak, viral ini membesar-besarkan. Ada efek dramatis. Kalau kita diam, publik akan menganggap kita lambat." Ia memutar layar laptopnya ke arah Darman. Isinya komentar publik, potongan video dan postingan dari akun-akun besar. Surya menghela nafas pendek. "Kita harus mengimbangi narasi." Darman tetap diam. Di benaknya, terbayang angka-angka di layar proyektor. 1.200 warga terdampak, 3 titik jalur terputus, potensi air surut dalam 24 jam. Semua terlihat terkendali. "Anda menyarankan apa?" kata Darman akhirnya. Surya mengangkat alis. "Pernyataan sederhana, situasi tidak separah yang beredar di media sosial.
Kita akan sampaikan bahwa tim sudah bergerak dan data menunjukkan kondisi terkendali. Ruangan sunyi sejenak. Bagi Darman, ini terdengar masuk akal, tenang, rasional, dan berbasis data. Ia tidak tahu, bahkan tidak dapat membayangkan bahwa 100 km dari situ, seorang perempuan memeluk anaknya dalam air setinggi pinggang. Siapkan rilis medianya, ujar Darman. Surya menekan tombol enter. 2 jam kemudian, di berbagai televisi nasional, muncul wajah serius Darman dengan logo Bana di belakangnya. Kita mengimbau masyarakat agar tidak termakan pemberitaan viral di media sosial. Berdasarkan data resmi, kondisi di Lembah Garanta tidak separah yang digambarkan. Kalimat itu menjadi petir tanpa suara. Di posko kecil di Sapamut, Nadia melihat siaran itu di layar ponselnya. Air hujan masih menetes di pinggir shelter plastik. Di sampingnya, Yuni memeluk anaknya lebih kencang. Tidak ada yang berkata apa-apa. Namun di mata para korban, kalimat itu mengandung sesuatu yang lebih kejam dari hujan. Ketidakpercayaan terhadap luka mereka. Dan dunia pun berubah. Tangan-tangan mulai menekan tombol share. Video lain menyusul. Gelombang amarah diam-diam mulai membesar. Di balik layar kaca kantor pusat, Darman tidak mendengar teriakan dari Lembah Garanta. Ia hanya mendengar bunyi AC, detik jam, dan desing halus komputer yang menyala. Namun, azab jarang mulai dengan petir. Ia sering mulai dengan sebuah kalimat. Pagi di Lembah Garanta bukan terang, hanya lebih muda dari gelap. Hujan mereda, tetapi langit masih menggantungkan abu basah di seluruh lembah. Di posko darurat, sisa-sisa malam terjaga masih terlihat. Wajah-wajah pucat, mata bengkak, dan bau tanah basah bercampur ketakutan. Tenda plastik biru bergetar halus diterpa angin lembut. Di bawahnya, Yuni Ramadhani duduk memeluk anaknya, Rendra, yang kini tertidur kelelahan. Kepalanya bersandar pada dada ibunya. Di samping mereka, tumpukan pakaian basah dijadikan bantal darurat, dan selimut tipis menjadi penghalang terakhir dari udara dingin. Yuni tidak menangis. Air matanya tampak seperti sudah habis, hanya menyisakan ruang kosong di matanya. Suami yang ia panggil-panggil sejak semalam tidak merespons. Sungai Garanta terlalu keras, terlalu cepat untuk pijakan manusia biasa. Sementara itu, Nadia Az-Zahra berjalan perlahan di antara deretan warga. Kamera ponselnya tergantung di dadanya, tetapi ia belum menekan tombol rekam. Ada saat untuk merekam, ada saat untuk sekadar melihat. Dan saat ini yang ada hanya kesadaran bahwa penderitaan orang banyak tidak bisa selalu menjadi konten, meski dunia di luar membutuhkan bukti. Di luar tenda, suara relawan terdengar. Posko berikutnya kekurangan makanan bayi. Radio nelayan belum terhubung. Ada lansia di rumah panggung ujung, tidak bisa jalan. Di televisi portabel dengan antena reot, satu-satunya jendela warga ke dunia, wajah Darman Wirajaya muncul. Siaran ulang pernyataan semalam masih diputar di kanal berita. Suaranya tenang, nyaris akademis. Kondisi tidak separah yang viral di media sosial. Data kami menunjukkan keadaan terkendali. Nada kalimat itu masuk ke telinga warga seperti pisau tumpul. Tidak melukai secara langsung, namun menekan pelan bagian paling sensitif dalam diri mereka. Rasa dilupakan. Beberapa warga menunduk. Yang lain menatap layar kosong dengan tatapan kosong pula. Seolah tak percaya bahwa penderitaan yang mereka jalani dianggap sekedar viral semata. Yuni memejamkan mata, bukan marah, tetapi terluka, lebih dalam dari air sungai yang menelan sawah dan rumah mereka. Ratusan kilometer dari sana, di ibu kota, dunia lain sedang bergerak. Di media sosial, dalam hitungan jam sejak pernyataan itu muncul di TV, gelombang amarah digital naik seperti banjir bandang yang tidak membutuhkan hujan. Tagar Suara Garanta, tagar Kami Tidak Berbohong, dan tagar Percaya Korban mulai mendominasi trending nasional. Cuitan mengalir. Datang dan lihat sendiri sebelum bicara. Viral karena tidak ada yang menolong. Data kalian tidak mencatat air mata kami. Di kantor Bana Nasional, meja bundar ruang rapat mendadak menjadi medan perang sunyi.
Surya duduk di samping Darman, memandangi grafik sentimen publik yang bergerak merah. Darman menatap layar dengan kening berkerut. Ia tidak memikirkan cuitan individu. Ia melihat dampak. Kepercayaan publiknya terhadap lembaganya yang mulai runtuh seperti dinding tanah tergerus banjir. Ini eskalasi cepat sekali, Pak. Surya berbisik pelan, meski hanya mereka berdua yang ada di ruangan. Narasi di lapangan melawan data kita. Darman menghela nafas pendek. Ini bukan narasi, ini kekacauan informasi. Kita berbicara dengan angka, mereka dengan emosi. Dan publik selalu memilih emosi. Darman terdiam. Kata itu menempel seperti duri dalam benaknya. Di Garanta, Raka Suryadinata, bupati daerah itu, berjalan melewati lumpur yang sudah mulai mengering. Sepatunya kotor dan seragamnya kusut, tetapi wajahnya tetap tegak. Ia menenangkan warga, memberi instruksi pada relawan, memastikan pendataan korban. Ia menyaksikan sendiri semua yang semalam dianggap tidak separah viral. Ketika seorang relawan menunjukkan video Darman di ponselnya, rahang Raka mengencang. Dia bilang begini, suaranya pelan, tapi mengandung bara. Relawan hanya mengangguk. Mata Raka memandang ke arah sungai yang kini masih penuh puing. Ia merasa sesuatu dalam dirinya tersayat bukan karena banjir, tetapi karena penyangkalan dari orang yang duduk jauh di gedung tinggi. Ia menatap relawan itu, suaranya tegas. Dia menghina penderitaan warga saya. Tidak ada panggung. Tidak ada kamera, hanya kalimat yang jatuh di tanah lembah yang penuh luka. Di posko yang sama, Nadia sedang mempersiapkan rekaman berikutnya. Bukan live, ia ingin membuat liputan yang berisi cerita personal, bukan hanya pemandangan bencana. Matanya menangkap Yuni, yang duduk dengan anaknya. Nadia mendekat pelan. "Bu, boleh saya berbicara sebentar?" Yuni mengangkat wajah. Tatapannya lembut tetapi jauh, seolah pikirannya masih berada di sungai Semalan. "Suami saya belum ditemukan, Mbak," katanya pelan, tanpa diminta. Urat di leher Nadia menegang, bukan karena ketakutan, tetapi karena empati yang senyap. "Bu, saya ingin menceritakan kisah ibu, biar orang tahu kenyataan di sini." Yuni menunduk, mengusap rambut anaknya yang masih basah. Ia tidak menjawab langsung, hanya diam. Kadang-kadang diam adalah bentuk persetujuan yang lelah. Nadia mengangguk. Ia tahu, cerita ini bukan miliknya. Tugasnya hanya menjadi suara. Dan ia tahu kemana langkahnya harus berikutnya. Ia menatap jauh ke arah tenda komando kecil, tempat Raka sedang berdiri bersama relawan. Ia butuh wawancara, bukan untuk menyerang, tapi untuk menghadirkan kenyataan. Angin lembah membawa aroma tanah basah, seperti pengingat bahwa dunia yang runtuh membutuhkan kata-kata untuk berdiri kembali. Nadia melangkah menuju tenda komando. Hujan masih turun, seperti denting waktu yang tak mau berhenti. Sungai Garanta mulai surut sedikit, tapi lumpur yang menelan jalan-jalan desa seakan menyimpan kemarahan warga yang tertutup selama berhari-hari. Di posko utama yang kini dibangun di lapangan SD Garoga, puluhan orang masih duduk berselimut kain basah, menunggu giliran makanan, menunggu kabar keluarga, menunggu keajaiban apapun yang tersisa. Di sudut tenda, kamera Nadia berdiri pada tripod seadanya. Lampu kecil LED menyinari wajah Raka yang tampak letih, tapi sorot matanya keras, sekeras batu hitam Garanta yang terkenal karena ketangguhannya. Di belakangnya, suara anak-anak terdengar lemah dan batuk panjang seorang lansia memecah keheningan. "Mas Raka?" Suara Nadia pelan, menyesuaikan nada agar tidak mengganggu suasana. "Kita mulai?" Raka menghela napas. Matanya menatap kamera beberapa detik, seolah menimbang apakah suara ini akan menjadi jembatan atau peluru. "Nadia," Raka akhirnya bicara. "Kalau ini menciptakan tekanan ke pusat, lakukan. Kami sudah tak punya cara lain." Nadia mengangguk,
memeriksa kembali audio lalu menghitung pelan. 3, 2, 1. Sorot kamera menangkap wajah Raka, kusut tapi tegas. Saya ingin bicara kepada pemerintah pusat. Apa yang kalian lihat di laporan angka tidak sama dengan yang terjadi di sini. Dia berhenti sebentar, napasnya bergetar. Sekejap wajah Yuni, putrinya, terlintas di benaknya. Anak itu masih batuk sejak malam pertama banjir, dan selimutnya masih basah oleh udara lembab yang tidak pernah mengering. Kalian tidak melihat kenyataan, dia lanjutkan. Kalian melihat tabel, diagram, laporan singkat. Kalian tidak melihat ibu yang mencari anaknya di lumpur. Kalian tidak mendengar warga yang berlarian saat tanggul pecah. Kalian tidak ada di sini, berdiri di sungai yang berubah menjadi ancaman. Latar belakang tenda tak mampu menyembunyikan suara tangis seorang ibu muda yang duduk memeluk pakaian anaknya yang hilang terbawa arus. Kamera menangkap nuansa itu tanpa diperintah. Kami bukan konten viral, suara Raka semakin kuat. Kami manusia. Rekaman dikirim dalam hitungan menit. Nadia tahu bahwa internet di posko tidak stabil, jadi ia meminta bantuan relawan jaringan satelit untuk mempercepat unggahan. Dalam hitungan jam, wawancara itu meluncur ke platform media nasional. Di Jakarta, di ruang rapat Bana, Surya menonton video itu melalui layar besar. Ruangan gelap, hanya cahaya dari proyektor menyorot wajah beberapa pejabat yang gelisah. Darman duduk di kursi utama, tangan terlipat, wajahnya kaku. Dia memposisikan kita sebagai musuh rakyat, ujar Darman pendek. Surya menggeser kacamatanya pelan, wajahnya datar, profesional, tak beremosi. Dia bicara emosional. Di lapangan, mereka butuh sosok marah. Publik menyukai narasi korban kuat. Ini normal, jelasnya. Normal, Darman menoleh cepat. Dia menyatakan kita buta kenyataan. Itu pernyataan politik. Surya tahu titik lemah seorang pejabat tinggi bukan argumen logis, melainkan ego yang tersinggung. Justru itu, kata Surya, menekan pelan. Kalau kita menanggapi dengan emosi, kita kalah. Kita frame dia sebagai tokoh lokal yang ingin menekan pusat untuk kepentingan politik daerah. Darman menyipit, wajahnya berubah sedikit. Kau yakin? Publik akan lebih percaya data dibanding emosi jika kita sajikan dengan rapi, ucap Surya. Ia berbalik ke layar, memindahkan slide berisi grafik kerusakan, titik banjir, jumlah pengungsi, dan estimasi kerugian. Semuanya berbentuk angka, bersih, klinis. Tapi, Surya menambahkan pelan, sebelum kita menang di narasi, masalah ini makin membesar. Tagar melawan Anda tidak berhenti. Tekanan publik tidak akan surut hanya dengan grafis. Darman bersandar. Setitik keraguan terselip, tapi harga diri mengunci mulutnya. Ia menatap grafik kerusakan. Angka-angka itu begitu tenang, tapi di balik angka itulah puluhan rumah hanyut. Jika grafik bisa menangis, mungkin garis-garis itu akan pecah. Di luar ruangan rapat, arahan Surya mulai bekerja. Beberapa media mengutip statement, wawancara Raka sebagai bentuk tekanan lokal. Komentar publik terbelah, sebagian mendukung Raka, sebagian menuduhnya mencari panggung. Narasi bergerak, tapi amarah tetap menyala. Begitulah internet, tenang di permukaan, badai di kolom komentar. Darman memijat pelipasnya. Ia tidak menyangka pernyataan singkat hari itu, kalimat yang ia pikir netral, akan menjadi badai nasional. Ia hanya membaca laporan teknis, tidak melihat ribuan mata yang memandang sungai sebagai kuburan. Untuk pertama kalinya, keraguan menghampiri. Apakah aku salah? Namun ego datang lebih cepat. Aku hanya bicara data. Dua kalimat bertarung tanpa suara. Sore itu, panggilan masuk ke telepon merah di ruang kerjanya. Bukan telepon biasa, bukan dari staf. Nomor itu hanya diangkat untuk suara yang lebih tinggi dari jabatan apapun. Suara presiden terdengar pelan, tapi kuat. Tuan Darman, turun ke Garanta, besok pagi. Hanya 4 kata tambahan yang membuat dadanya terasa berat. Lihat dengan mata Anda. Telepon ditutup. Tak ada ruang debat, tak ada narasi PR, hanya perintah. Dan perintah itu menembus pertahanan ego Darman,
lebih kuat dari jutaan komentar warganet. Malam itu, Darman duduk sendirian di ruang kerjanya. Jaket hujan tergeletak di sofa. Ia memandang jendela gelap yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah seorang pejabat yang hidup dari angka, bukan dari lumpur. Dalam benaknya, terputar ulang potongan wawancara Raka. Kalian tidak melihat kenyataan. Ia menutup mata. Besok, ia akan melihatnya. Dengan matanya sendiri. Langit Garanta kelabu, seolah menutup luka lembah itu dengan warna duka. Hujan meredah, namun udara lembab menempel seperti kabut yang tak mau pergi. Di pinggir landasan kecil Garoga, ban mobil logistik berat menimbulkan genangan baru saat perlahan bergerak meninggalkan area bandara darurat. Darman duduk di kursi depan mobil kaktis, bersama seorang sopir dan 2 anggota SAR yang diam tanpa banyak bicara. Mereka membawa logistik darurat, generator kecil, selimut, makanan siap saji, perlengkapan medis. Konvoi mobil berjalan perlahan, berkelok mengikuti jalan sempit yang sebagian tertutup longsor. Darman menatap keluar jendela. Awalnya hanya lumpur, hanya pohon tumbang, hanya atap rumah yang miring tanpa bentuk. Namun semakin jauh konvoi melaju, pemandangan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah tertulis di laporan manapun. Rumah yang tersisa hanya tembok setengah. Sepeda anak menancap di lumpur seperti kuburan kecil. Bendera merah putih yang masih menempel di tiang bambu berkibar lemah dalam angin basah. Seekor ayam berlari kebingungan di antara genting pecah, seolah mencari sarang yang sudah hilang. Data tak pernah mencatat seekor ayam yang kehilangan rumahnya. Data tak pernah merekam genting yang pecah saat banjir datang di tengah malam. Data hanya menghitung kerugian dalam angka. Darman menelan ludah. Genggaman tangannya di sandaran kursi semakin kuat. Mobil mendadak berhenti. Sopir menoleh pelan. "Pak, ada evakuasi." Darman mengangguk, turun dari mobil. Tanah lembut membuat sepatu hitamnya tenggelam beberapa sentimeter. Anggota SAR berlari cepat menuju titik di pinggir sungai kecil. Bekas aliran air besar yang kini meredah, tapi masih berwarna coklat pekat. 2 anggota SAR sedang mengangkat kantong hitam besar. Di samping mereka, seorang lelaki tua memegang dada, menangis terisak. Wajahnya sepucat kain kafan, rambutnya lepek karena air hujan semalam. "Pak, ini jenazah anaknya," ujar seorang relawan pelan, mata berkaca. Darman membeku. Tidak ada grafik yang bisa menjelaskan suara tangis seorang ayah yang kehilangan anaknya. Tidak ada diagram alir yang menggambarkan bagaimana air memutus masa depan keluarga hanya dalam beberapa jam. Semua terlihat begitu rapuh. Lelaki tua itu mendekat, memegang ujung kantong jenazah, lalu menunduk dengan gemetar. "Dia masih SMP." Suaranya pecah. Darman ingin bicara, tapi suaranya hilang. Di tenggorokannya, kata-kata yang biasa keluar mudah saat di kantor, "Kami akan evaluasi. Proses sedang berjalan. Tim sudah di lapangan." Semuanya terasa seperti kalimat kosong yang tak punya nyawa. Konvoi kembali menyusuri jalan. Hujan kecil mulai turun lagi, seperti bisikan surga yang tidak mampu menahan air matanya sendiri. Darman duduk diam, wajahnya serius, tapi matanya tidak lagi melihat angka. Ia melihat bayangan kantong hitam itu. Napasnya pelan tapi tersendat. "Berapa banyak?" tanyanya pelan. Anggota SAR yang duduk di kursi belakang menjawab singkat. "Kami temukan 7 jenazah dari kemarin. Masih ada beberapa laporan hilang." Darman menutup mata. Laporan terakhir di meja kerjanya hanya menulis 2 korban jiwa terverifikasi. 1 kalimat pendek, 2 angka. Namun kenyataan di lembah mengatakan hal berbeda. Beberapa kilometer kemudian, hujan bertambah deras. Genting-genting rumah yang rusak terdengar seperti denting pecahan hati. Di salah satu tikungan, konvoi mendapati jembatan kecil yang rubuh separuhnya. Konvoi berhenti lagi. Di bawah jembatan, sekelompok warga dan relawan mengikat tali besar, membuat jalur sementara untuk menyeberangkan logistik. Mereka bekerja cepat, dengan tubuh basah kuyup, tanpa mengeluh. Darman turun, melangkah ke tepian. Seorang perempuan, muda, rambutnya menempel di pipi, wajahnya pucat karena kurang tidur, memanggil relawan lain sambil memegang buku catatan basah. "Cepat, ini untuk balita di posko, mereka butuh susu." Suara itu menusuk hati Darman. Ada urgensi yang tidak pernah bisa dituliskan dalam laporan resmi.
Laporan hanya menulis, kebutuhan susu balita meningkat. Kalimat datar, tanpa emosi, tanpa suara teriakan penuh panik seperti ini. Perempuan itu tidak melihat Darman. Ia terlalu sibuk memanggul kardus. Di tangannya kardus itu tampak lebih berat daripada seluruh dunia, tapi ia tetap mengangkatnya. Darman menatapnya lama. Mobil kembali berjalan. Jalan semakin sempit, penuh lumpur, air mengalir di permukaan aspal yang hilang bentuknya. Langit semakin gelap. Dalam mobil, Darman berbikala pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Data tidak salah, tapi data tidak melihat segalanya. Anggota SAR yang duduk di kursi belakang menoleh mendengar kalimat itu, tanpa komentar. Mereka tahu perjalanan ini bukan sekedar perjalanan logistik. Ini perjalanan menembus pertahanan hati seorang pejabat yang selama ini hidup di dunia angka. Benturan pertama antara data dan realitas telah terjadi, dan benturan itu tidak menghasilkan suara ledakan, melainkan keheningan yang berat. Sore menjelang, konvoi memasuki desa yang lebih dekat ke posko utama. Warga menatap, sebagian tersenyum lemah, sebagian lagi hanya diam karena lelah. Anak-anak menatap mobil taktis dengan mata penuh harapan. Ketika kaki Darman turun menyentuh tanah lembah Garanta, ia menghirup udara basah itu. Aroma lumpur, asap kayu basah, tangis tertahan. Semua masuk ke dalam dirinya. Inilah lembah yang ia sebut tidak sebesar yang viral. Di depan matanya, ia melihat kenyataan yang jauh lebih besar dari layar manapun. Langkah pertama itu terasa berat. Langkah kedua terasa seperti pengakuan dosa. Langkah ketiga adalah awal dari perjalanan yang tak lagi bisa kembali. Langit malam di Garanta berwarna kelabu tua, seolah hujan yang turun beberapa hari terakhir masih menyisakan jejak gelap di langit. Lampu-lampu posko bantuan menyala lemah. Sebagian memakai generator, sebagian meminjam dari rumah warga yang masih berdiri. Udara lembab membuat napas siapapun terasa berat. Namun, suara-suara itu tidak pernah berhenti. Batuk anak kecil, isak pelan seorang ibu, teriakan relawan, langkah sepatu menginjak tanah basah. Darman melangkah pelan di antara tenda-tenda bantuan. Sepatunya yang hitam kini berubah warna oleh lumpur coklat pekat. Setiap langkah terasa seperti tenggelam, seolah bumi memintanya untuk merasakan beratnya penderitaan yang ia lihat. Di sudut posko, beberapa anak tidur tanpa selimut, hanya dilapisi tikar tipis. Tubuh mereka mengerut, memeluk lengan sendiri, mencoba menciptakan kehangatan yang tidak mereka punya. Seorang relawan menutupi salah satu anak dengan jaket tipisnya sendiri, tanpa ragu. Darman berhenti, matanya menatap lama. Anak itu mungkin berusia 7 tahun, usia yang biasanya diisi tawa dan pertanyaan sederhana, bukan malam panjang di tenda basah. Darman menunduk, mengambil kardus limut yang baru diturunkan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa bersalah yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia membuka kardus tersebut, menyerahkannya pada relawan. "Bagikan," ucapnya pelan. Ia tidak menatap siapapun. Ia takut mata orang lain akan melihat betapa kosongnya ia pada saat negara paling membutuhkannya. Suara teriakan pecah dari tenda utama. "Nabi! Nabi!" Seseorang memanggil nama. Suara itu penuh ketakutan, penuh duka. Darman berbalik cepat melihat kerumunan mengelilingi sebuah tempat tidur lipat. Yuni, istri seorang korban hilang, dipeluk seorang wanita lain. Tubuhnya lunglai. Matanya terbuka tetapi tidak melihat apa-apun. "Dia pingsan!" teriak relawan. "Ambil air, cepat!" Tangisannya tadi panjang. Ia berlari dari tenda ke tepi sungai memanggil nama suaminya yang tidak pernah kembali. Ketika relawan menariknya kembali, ia memberontak, memukul tanah memohon agar sungai mengembalikan orang yang dicintainya. Darman berdiri mematung beberapa detik. Pernahkah angka di laporan menunjukkan wajah seperti ini? Pernahkah grafik kerugian memperlihatkan rasa kehilangan yang begitu dalam? Relawan menyiram air ke wajah Yuni. Ia terbangun, menangis keras, lebih keras daripada suara hujan. Tangannya meraba-raba udara mencari sesuatu yang tidak ada. Mana dia? Tidak ada satupun jawaban yang cukup kuat untuk menahan runtuhnya hati.
Darman memberi isyarat kepada tim medis membantu sebisanya. Namun setiap tindakan terasa terlambat. Semua ini seharusnya ia lihat dari awal, bukan setelah video viral memaksanya turun. Hatinya seperti pecah dalam keheningan. Di luar tenda, Raka berdiri diam. Wajahnya dingin, penerangan dari lampu gantung membuat garis rahangnya tampak keras. Matanya memandang Darman tanpa senyum, tanpa sambutan hangat, hanya ketegangan yang jujur. Beberapa relawan menoleh menunggu apa yang akan terjadi. Di depan mereka berdiri dua sosok dengan posisi berbeda. Satu mewakili lembah yang luka, satu mewakili pusat yang lambat. Raka mendekat, suaranya rendah. Selamat datang di Garanta. Tidak ada nada sinis, tidak ada sambutan hangat, hanya kalimat singkat tanpa warna. Darman mengangguk. Terima kasih sudah menerima kami. Bukan kami, koreksi Raka. Mereka. Ia menunjuk ke arah para relawan, warga yang bekerja sepanjang hari tanpa tidur. Darman menelan perihnya kalimat itu. Ia pantas menerimanya. Beberapa detik hening. Suara hujan di atap tenda terdengar seperti denting jarum jam yang pelan. Rasa salah semakin menguat setiap detiknya. Saya melihat video Anda, ujar Darman akhirnya. Saya salah menilai situasi dari jauh. Raka tidak langsung menjawab. Matanya tajam, memeriksa wajah Darman seperti ingin memastikan apakah ini ketulusan atau sekedar damage control. Selalu begitu, kata Raka pelan. Pusat melihat angka, kami melihat jenazah. Kalimat itu seakan menusuk dada Darman, membuatnya kesulitan bernapas. Namun ia tidak membalas, tidak ada kata yang bisa menyangkal kenyataan di hadapan mata. Di tenda yang lebih kecil, suara anak-anak mulai tenang setelah selimut disebar. Relawan membuat air panas seadanya untuk ibu menyusui. Seorang dokter muda memeriksa batuk balita. Dalam kondisi yang sederhana, semuanya terasa lebih manusiawi dibanding ruang rapat paling mewah sekalipun. Darman memandang sekeliling. Setiap wajah menyimpan cerita, setiap tangan punya luka, dan di tengah semua itu, ia merasa seperti orang terakhir yang baru datang saat perang hampir usai. Dalam dadanya rasa bersalah tumbuh seperti akar yang menembus tanah basah, pelan tapi menyakitkan. Ia menoleh kepada Raka. Saya ingin berbicara, ujarnya pelan. Pribadi, tanpa kamera, tanpa staf. Raka mengangkat alis sedikit. Sekarang? Sekarang, jawab Darman. Nada suaranya rendah tapi mantap. Raka menimbang beberapa detik, lalu mengangguk singkat. Baik, di luar posko, ada saung kecil. Tanpa bicara lagi, Raka berjalan memimpin. Darman mengikuti, melangkah melewati tenda penuh luka, menuju percakapan yang mungkin mengubah segalanya. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Seperti langit memutuskan bahwa malam di Garanta belum selesai dengan lukanya. Atap saung bambu yang sudah rapuh mengeluarkan suara ritmis, tak, 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 mengiringi percakapan dua manusia yang duduk berhadapan. Lampu kecil yang tergantung di tengah saung bergoyang pelan tertiup angin. Cahayanya membuat bayangan wajah Darman dan Raka berubah-ubah, seperti garis masif yang goyah. Raka duduk bersandar ke tiang bambu, wajahnya tegas. Mata gelapnya memantulkan kesedihan yang terlalu dalam untuk diucapkan, tetapi cukup kuat untuk dirasakan. Sementara Darman duduk tegak, tubuhnya lelah setelah perjalanan dan hantaman realitas di posko. Tangannya bersatu di atas paha, mencoba menyembunyikan getaran yang ia rasakan. Terima kasih mau bertemu, ujar Darman pelan. Suara hujan membuat kalimat itu hampir tenggelam. Raka tidak menjawab. Ia hanya memandang Darman, menunggu kalimat selanjutnya. Di matanya tidak ada kebencian, tapi ada luka yang mengeras menjadi kewaspadaan. Ia terlalu lama melihat janji datang terlambat, sehingga kata-kata bukan lagi sesuatu yang mudah dipercaya. Darman menarik napas panjang. Saya salah, katanya singkat.
Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Raka menunduk sebentar, seolah menimbang berat kalimat itu. Lalu ia mengangkat wajahnya kembali. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari kalimatmu?" tanya Raka. Nada suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Darman menatapnya. "Apa?" Raka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah posko, ke arah tenda tempat Yuni masih menangis mencari suami yang tak kembali. "Bukan karena kau meremehkan data," ujarnya. "Bukan karena kau menyebut banjir ini hanya heboh di media sosial." Ia berhenti sejenak, membiarkan hujan mengisi ruang antara mereka. "Tapi karena kalimatmu membuat mereka merasa tidak terlihat." Kata-kata itu turun seperti air di atap saung. Deras, dingin, dan tidak bisa dihindari. Darman menundukkan kepala. Ia pernah menghabiskan karirnya dengan angka, tabel, grafik. Semua terasa akurat, masuk akal, terukur. Tapi malam ini, angka-angka itu tampak kecil, seperti pecahan cermin yang tidak mampu mencerminkan wajah manusia. Statistik itu tidak mencatat rasa sakit. Lanjut Raka, suaranya lebih pelan, tapi jauh lebih tegas. Laporan kerusakan tidak menulis bagaimana seorang ibu memanggil suaminya hingga suaranya hilang, atau bagaimana anak-anak tidur tanpa selimut berharap besok rumah mereka kembali. Darman menutup mata. Seluruh perjalanan, kantong jenazah, selimut tipis, jeritan air sungai, semua kembali mengisi benaknya. "Kau benar," katanya akhirnya. "Saya hanya melihat angka, bukan manusia." Beberapa detik berlalu dalam hening. Hanya suara hujan dan asap napas dingin dari dua lelaki yang akhirnya berbicara bukan sebagai pejabat dan relawan, tetapi sebagai manusia yang sama-sama takut kehilangan. Raka bersandar. Suaranya sedikit melembut, hanya sedikit, karena lukanya tidak hilang dalam satu percakapan. "Kami di sini tidak punya kemewahan untuk salah membaca keadaan," katanya. "Kami tidak bisa menunda evakuasi karena grafik belum lengkap. Kami tidak bisa menunggu verifikasi data kalau air sudah menelan rumah." Darman mendengar setiap kata seperti palu godam yang memecah dinding dalam dirinya. Ia tidak membantah, tidak berusaha menyelamatkan wajahnya sendiri. Dalam ingatannya, ia melihat rapat di kantor pusat. Presentasi digital, animasi peta, presentasi esiko. Semua terlihat bersih, steril, aman. Kini ia sadar, bencana tidak pernah rapi. Bencana adalah sesuatu yang selalu kotor, berat, penuh air mata. Darman mengangkat wajah. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" tanya Darman. Raka memandangnya lama. Ia tidak ingin memberi kalimat manis, tidak ingin memberi harapan kosong. Ia memilih kalimat yang paling jujur, paling berat. "Mulai lihat kami," jawabnya. "Lihat manusia di balik angka." Darman mengangguk. Kalimat itu sederhana, tapi sangat sulit dilakukan oleh seseorang yang selama ini hidup dalam dunia laporan. Tak jauh dari saung, di tengah hujan yang mulai mengaburkan pandangan, seseorang mengamati dari jarak aman. Nadia berdiri di tepian. Kamera kecilnya terlindungi kantung plastik bening. Ia merekam sebagian percakapan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk framing negatif, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat oleh publik. Seorang pejabat yang mulai menerima kenyataan pahit. Di layar kecil kameranya, wajah Darman terlihat letih. Suaranya pelan, matanya dingin terkena cahaya lampu tunggal. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Bukan besar, tapi cukup jelas. Kejujuran.
Nadia menurunkan kameranya sesaat. Ia menulis catatan di ponselnya. Tidak semua penyesalan datang di depan kamera. Kadang datang di saung kecil, ditemani hujan. Ia merekam lagi. Kali ini lebih dekat. Tidak ada niat buruk. Hanya dokumentasi saat seorang tokoh akhirnya melihat apa yang selama ini tak terlihat oleh laporan. Hujan semakin deras. Air menetes melalui celah bambu menciptakan garis-garis kecil yang jatuh ke tanah. Seolah membersihkan lumpur lama. Simbol cleansing tidak datang dari upacara atau pidato, tapi dari alam yang memaksa semua orang menunduk, merasakan dinginnya realitas, dan menerima bahwa kesalahan harus dibayar dengan tindakan, bukan kata. Darman berdiri perlahan. Besok pagi, katanya, saya ingin mengikuti kalian dari awal. Evakuasi, distribusi bantuan, semuanya. Raka menatapnya. Ada keraguan, ada ketegangan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Pengakuan bahwa niat itu mungkin benar. Kami mulai jam 5. Kata Raka. Tidak ada rapat pembukaan, tidak ada briefing panjang. Kita langsung kerja. Darman mengangguk. Maka jam 5 saya di sini. Raka tidak membalas. Ia hanya memandang hujan. Di wajahnya, dingin masih ada, tetapi tidak lagi tajam seperti saat pertama kali menyambut. Malam di Garanta terasa seperti ruang tanpa waktu. Hujan baru saja reda, namun sisa-sisa air menempel di terpal posko, menimbulkan bunyi tetesan yang teratur. Seakan alam sedang menghitung detak penyesalan seseorang. Lampu darurat menyala redup, membuat bayangan bergerak pelan di dinding tenda. Di sudut paling sepi, Darman duduk dengan tubuh menunduk. Matanya kosong memandang tanah basah yang mengeras menjadi lumpur kering. Ia tidak tidur sejak siang. Di luar, udara lembab membawa aroma lumpur, kayu lapuk, dan air sungai yang naik. Suara kecil-kecil terdengar dari kejauhan. Batuk anak-anak, keluhan lelah relawan, deru generator yang hampir kehabisan bahan bakar. Namun di telinga Darman, semua suara itu bercampur menjadi sebuah bisikan berulang. Tidak separah yang viral. Kalimat itu yang dulu keluar dari bibirnya dengan penuh keyakinan. Kini, ia terasa seperti batu yang menekan dadanya. Darman menutup mata. Di balik kelopak, gambaran demi gambaran datang tanpa ia minta. Yuni berteriak menyebut nama suaminya. Seorang anak kecil memegang tangan ibunya sambil menyembunyikan wajah di balik selimut tipis. Dan tim SAR mengangkat kantong mayat tanpa kata-kata. Semua itu menampar kesadarannya lebih keras daripada komentar publik yang membanjiri layar ponsel. Apa yang sebenarnya kau hitung selama ini, Darman? Suara batinnya bertanya. Statistik, angka di Excel, grafik penanganan bencana yang rapi dalam laporan resmi. Suara langkah terdengar dari luar tenda. Beberapa petugas baru saja kembali dari patroli malam. Darman keluar, menahan dingin angin yang menyapu lembah. Langit gelap, bintang tertutup awan, seakan dunia sedang berduka bersama Garanta. Di dekat posko, beberapa warga duduk mengitari tungku kecil. Mereka diam, saling memandang tanpa suara. Luka kehilangan tidak selalu berteriak, kadang hanya berupa tatapan kosong yang tak tahu masa depan. Darman menutup mata. Di balik kelopak, gambaran demi gambaran datang tanpa ia minta. Yuni berteriak menyebut nama suaminya. Seorang anak kecil memegang tangan ibunya sambil menyembunyikan wajah di balik selimut tipis. Dan tim SAR mengangkat kantong mayat tanpa kata-kata. Semua itu menampar kesadarannya lebih keras daripada komentar publik yang membanjiri layar ponsel. Apa yang sebenarnya kau hitung selama ini, Darman? Suara batinnya bertanya. Statistik, angka di Excel,
Grafik penanganan bencana yang rapi dalam laporan resmi. Suara langkah terdengar dari luar tenda. Beberapa petugas baru saja kembali dari patroli malam. Darman keluar, menahan dingin angin yang menyapu lembah. Langit gelap, bintang tertutup awan. Seakan dunia sedang berduka bersama Garanta. Di dekat posko, beberapa warga duduk mengitari tungku kecil. Mereka diam, saling memandang tanpa suara. Luka kehilangan tidak selalu berteriak, kadang hanya berupa tatapan kosong yang tak tahu masa depan. Darman berdiri beberapa meter dari mereka. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya mendengar potongan percakapan. Besok kita cari lagi di sungai. Suara seorang pria paruh baya pelan. Kalau tidak ketemu, tanya yang lain. Pria itu terdiam lama. Kita tetap cari. Orang itu, suamiku. Darman memejamkan mata. Ketika ia membuka, pandangannya kabur. Ia tidak pernah menangis dalam tugas. Di militer, air mata adalah kelemahan. Namun di sini, ia menyadari bahwa kekuatan tidak datang dari menahan rasa sakit, melainkan dari mengakuinya. Ia memegang ponsel. Notifikasi masih meledak, tagar kemarahan, gambar-gambar posko dan opini dari berbagai pihak. Namun sekarang ia tidak peduli soal citra diri atau serangan publik. Setelah melihat semua itu dengan mata kepala sendiri, ia hanya peduli pada satu hal, kebenaran. Darman menunda napas sejenak. Besok, ia akan berbicara. Bukan sebagai pejabat yang membela diri, tapi sebagai manusia yang telah melihat luka dari jarak 1 jengkal. Di balik tenda, Raka memperhatikan dari jauh. Ia tidak mendekat, sebab malam ini bukan waktunya bicara. Ada momen ketika seorang manusia harus bergulat dengan dirinya sendiri. Raka tahu itu. Ia tidak lagi hanya melihat Darman sebagai sosok pusat birokrasi yang jauh dari realitas, melainkan ia melihat seorang pria yang sedang belajar menanggalkan egonya. Di langit, awan bergerak pelan, dan hujan mulai turun kembali, halus, perlahan. Seperti tetesan yang mencuci debu di daun. Baja di hati Darman mulai melunak. Dalam benaknya, ia tahu, besok pagi, ia akan meminta maaf. Dan itu akan mengubah segalanya. Pagi di Garanta datang tanpa cahaya yang jelas. Matahari masih tersembunyi di balik awan gelap, dan kabut tipis menyelimuti lembah yang hancur. Namun, di tengah kesuraman itu, suara warga mulai bangkit dengan pelan. Panci mencerang air. Relawan membagikan bubur, dan anak-anak yang semalam menangis, kini diam memeluk selimut tipis. Di depan posko, sebuah panggung sederhana dibuat dari meja lipat dan beberapa peti kayu. Tidak ada kamera profesional, tidak ada spanduk besar, dan tidak ada protokol ketat. Hanya satu mikrofon tua yang terhubung ke speaker kecil. Darman berdiri di belakang meja itu. Kedua tangannya saling menggenggam kencang, seperti mencoba menahan getaran dalam dirinya. Raka berdiri di samping, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya datar, tidak menunjukkan marah, namun juga tidak memberi senyum. Di belakang mereka, beberapa warga duduk di kursi plastik, sisanya berdiri sambil memegang payung. Hujan semalam meninggalkan genangan kecil di tanah. Nadia menata posisi kameranya. Ia memilih sudut yang tidak menciptakan sensasi, hanya merekam peristiwa apa adanya. Tidak ada zoom dramatis, tidak ada framing untuk mempermalukan. Di matanya, ini bukan soal viral lagi. Ini soal kejujuran manusia. Darman menarik nafas dalam. Suaranya ketika mulai berbicara terdengar berat. Saya, Darman Prasetyo. Ia berhenti sejenak, menatap warga satu persatu. Ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Tidak ada gemuruh kamera, tidak ada sorakan. Hanya angin pagi yang membawa kalimat itu seperti lembaran tipis yang jatuh pelan di tanah. Saya menyadari, lanjutnya, bahwa pernyataan saya sebelumnya tentang bencana ini telah melukai perasaan banyak pihak, terutama warga Garanta,
yang mengalami penderitaan langsung di sini. Seorang perempuan tua mengusap matanya dengan ujung kerudung. Anak kecil di pangkuannya menatap Darman dengan bingung, tidak memahami apa itu permintaan maaf, namun merasakan ketegangan di udara. Saya salah dalam komunikasi. Saya melihat data, angka-angka dari laporan resmi, namun saya lalai melihat kenyataan di lapangan. Darman menunduk. Suaranya menurun, bukan untuk dramatisasi, tapi karena ia benar-benar menelan kata-kata yang berat. Raka memandangnya lama. Itu pertama kalinya ia melihat seorang pejabat pusat menunduk di hadapan warga, tanpa mencoba menjelaskan diri panjang, tanpa menyalahkan staf atau media. Di sisi lain negara, jauh dari lembah ini, Surya menyaksikan siaran langsung itu di kantor Bana. Jantungnya berdegup cepat. Setiap kata Darman adalah palu yang memecahkan citra yang ia bangun selama berminggu-minggu. Ini bunuh diri reputasi, gumamnya, panik. Ia menekan nomor telepon, mencoba terhubung ke tim media, ke juru bicara, ke siapapun yang bisa menghentikan gelombang ini. Namun jaringan di Garanta buruk, dan Nadia tidak mengizinkan siapapun memutus siaran. Di layar kecil Nadia, wajah Darman terlihat apa adanya. Keringat dingin di pelipis, mata merah karena kurang tidur, dan garis wajah keras yang retak oleh beban moral. Saya tidak datang ke sini untuk pencitraan, lanjut Darman, tapi untuk melihat dengan mata saya sendiri. Dan kini, saya berjanji, penanganan bantuan akan kita perbaiki. Apapun yang diperlukan, akan kita lakukan. Kata kita menggantung di udara, bukan pemerintah pusat, bukan instansi saya, melainkan kita. Sebuah jembatan kecil antara lembah yang dihancurkan banjir dengan gedung-gedung yang selama ini terasa tak tersentuh. Seorang warga berdiri. Raka memberinya isyarat boleh berbicara. Suara pria itu bergetar, namun jelas. Kami tidak butuh kata-kata indah, Pak. Kami butuh tindakan. Tapi, terima kasih karena Bapak datang. Darman mengangguk. Di balik pengakuan singkat itu, ada rasa lega. Warga tidak memaafkan begitu saja, tetapi mereka mendengar. Itu cukup untuk sekarang. Nadia mengakhiri siaran dengan menambahkan narasi singkat dalam teks. Seorang pejabat meminta maaf, bukan karena tekanan, tapi karena melihat sendiri. Ia tahu, framing ini penting agar publik tidak hanya menonton permintaan maaf, tetapi memahami konteks kemanusiaan di baliknya. Di ibu kota, gelombang amarah mulai mereda. Kolom komentar yang sebelumnya penuh tuntutan pemecatan berubah menjadi diskusi tentang tanggung jawab, transparansi, dan harapan. Tagar kemarahan masih ada, namun di sampingnya muncul tagar lain. Hashtag maaf yang tulus, hashtag suara Garanta, hashtag turun ke lembah. Surya menutup laptop dengan wajah pucat. Kampanye pencitraan runtuh. Semua cerita yang ia rancang gagal ketika realitas tampil tanpa filter. Ia sadar, ia kehilangan kendali narasi. Dan ia tahu, setelah hari ini, hubungan dengan Darman tidak lagi sama. Dan azab bagi dirinya baru saja dimulai. Sementara di Garanta, warga mulai kembali ke rutinitas posko. Raka berjalan di samping Darman. Keduanya tidak bicara panjang, namun ada sesuatu yang berubah. Jarak di antara mereka sedikit menyempit. Tidak menjadi persahabatan, tidak ada pelukan dramatis, tetapi ada penghargaan kecil, tipis, yang lahir dari kejujuran. Hari itu, seorang pria kembali pulang dari egonya. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia akhirnya menang melawan dirinya sendiri. Pagi di Garanta kini terdengar berbeda. Bukan lagi jeritan minta tolong atau ambulans yang berlalu, melainkan bunyi palu, gergaji, dan teriakan koordinasi. Di depan posko utama, papan tulis besar dipasang. Rencana rehabilitasi awal. Dengan 3 garis tebal, rumah, sekolah, jembatan. Darman berdiri di depannya, memegang spidol dengan telapak tangan kotor oleh debu. Di sebelahnya, Raka memberi arahan pada para relawan, menggerakkan setiap detail kecil di lapangan.
Mereka tidak banyak bicara satu sama lain, tetapi setiap instruksi saling melengkapi. Seperti dua sisi berbeda dari kompas, kini menunjuk pada arah yang sama, pemulihan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Sejak permintaan maaf Darman, warga mulai membuka pintu percakapan. Mereka tidak langsung percaya penuh, tetapi mereka memberi ruang. Itu cukup bagi Raka untuk menyatukan kekuatan lokal dengan logistik pemerintah pusat yang datang bergelombang. Di dermaga kecil sungai, truk bantuan berhenti berbaris. Kiriman tenda baru, alat potong, generator, dan paket makanan tiba dari kota. Tentara membangun jembatan darurat dari kayu gelondongan, sementara insinyur sipil mengukur aliran sungai untuk fondasi lebih permanen. Di sisi lain lembah, rombongan sukarelawan dari kampus membuat kelas sementara untuk anak-anak. Nadia memotret semuanya, tidak dengan sensasi, tapi dengan rasa hormat. Ia tahu publik perlu melihat bagaimana pemulihan terjadi, bukan hanya bencananya. Ia merekam ketika seorang prajurit membantu seorang anak kecil memasang papan tulis sementara dan ketika seorang ibu memasak untuk relawan dari dapur umum. Gambar-gambar ini bangsa butuhkan untuk memahami luka dan penyembuhannya. Raka berjalan menghampiri Darman, membawa daftar kebutuhan bangunan kayu. "Kita butuh tambahan bahan untuk atap sekolah sementara," kata Raka singkat. Darman membaca cepat, kemudian mengangguk. "Ada kiriman lain tiba jam 3 sore. Saya koordinasikan agar sebagian dialihkan ke sekolah." Raka menatapnya sebentar. "Terima kasih." Tidak ada kehangatan berlebihan, tidak tiba-tiba menjadi sahabat karib. Tapi kata itu, terima kasih, diucapkan tanpa beban. Hubungan mereka berkembang secara profesional, saling menghargai, bukan saling mencurigai. Sore hari, matahari akhirnya menembus awan, memantulkan cahaya kuning hangat ke tanah becek. Di lapangan, kerangka bangunan sekolah berdiri seperti harapan yang setengah jadi. Anak-anak berlari di sekitar tiang kayu, tertawa kecil, menemukan kembali rasa bermain mereka di tengah puing-puing. Darman berdiri agak jauh, mengamati. Matanya tertuju pada seorang guru muda yang sedang mengajar alfabet di atas tanah beralas tikar. Anak-anak menulis dengan kapur di papan triplek sederhana. Tidak sempurna, namun hidup. Ia teringat meja rapat di kantor pusat yang penuh grafik. Di sana, sekolah-sekolah adalah angka. Di sini, sekolah adalah suara tawa. Dari arah sungai, suara gaduh terdengar. Nadia berlari kecil, menutupi kamera dengan kain agar tidak basah. Di atas rakit darurat, beberapa anggota SAR tampak membawa kantong hitam. Perlahan, penuh kehati-hatian. Warga di posko mulai bergerak mendekat. Raka menghampiri SAR, suaranya rendah, ingin memastikan tanpa menciptakan kerumunan panik. "Lokasi ditemukan di bagian hilir, tersangkut di batu besar," kata salah satu SAR. "Sudah diidentifikasi?" "Ya." Nama yang disebut membuat dada Raka terasa sesak. Suami Yuni. Di antara orang-orang yang mendekat, Yuni ada di belakang, didampingi seorang relawan perempuan. Begitu melihat kantong hitam itu, ia berhenti seketika, seolah dunia jatuh seluruhnya ke tubuhnya. Bibirnya bergetar tanpa suara. Ia melangkah pelan, tidak menjerit seperti hari pertama. Kesedihan kali ini seperti laut sunyi yang menelan setiap teriakannya dari dalam. Raka menunduk, memberi ruang. Darman berdiri di sisi lain, tubuhnya kaku, wajahnya berubah menjadi topeng duka. Ia tidak bicara. Tidak ada kalimat yang mampu menghapus rasa kehilangan seorang istri. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan dan mengakui di hatinya. Inilah kenyataan yang ia buta darinya dulu. Nadia menurunkan kameranya. Ia tidak merekam adegan ini, bukan karena takut viral, tapi karena adegan ini bukan untuk tontonan, melainkan untuk dihormati. Yuni memegang kantong itu. Tidak ada suara, hanya pundaknya yang bergetar. Seorang relawan menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Hujan yang sempat berhenti kembali turun. Kali ini perlahan, seolah langit pun menundukkan kepala. Sementara malam turun, bantuan tetap berjalan. Mesin gergaji berhenti, diganti suara doa pelan. Di posko, lampu-lampu kecil menyala, menciptakan refleksi cahaya di genangan air. Darman duduk sendirian, memandang tangan yang berlumur tanah. Hari ini ia bekerja lebih keras dari hari sebelumnya, namun tetap ada rasa kosong di dadanya. Ia mengerti,
sesuatu yang tidak pernah tertulis di laporan resmi. Rehabilitasi bukan hanya soal bangunan dipulihkan, tapi luka manusia yang tidak pernah kembali sama. Di jarak beberapa meter, Raka berdiri memandang sungai. Tidak marah, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menatap arus yang membawa masa lalu, mengantarkan Yuni pada kenyataan pahit. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Besok, mereka akan kembali bekerja. Malam itu, dua pria berbeda latar belakang berdiri di lembah sama. Bukan sebagai musuh, bukan teman dekat, namun sebagai dua manusia yang didekatkan oleh bencana. Di antara mereka, sebuah jembatan terbentuk, bukan dari kayu atau beton, namun dari pengakuan, rasa hormat, dan tujuan yang sama. Dan besok, jembatan itu akan menjadi jalan pemulihan Garanta. Kabut pagi turun lebih rendah dari biasanya, seolah ingin menyelimuti lembah Garanta dari matahari yang terlalu cepat bergerak. Di halaman masjid kecil di desa itu, warga berkumpul dalam lingkaran hening. Suara gemerisik dedaunan terdengar jelas. Tidak ada pengeras suara, tidak ada prosesi besar. Hanya doa pelan dari mulut tetua kampung. Di tengah lingkaran itu, jenazah suami Yuni dibaringkan dalam kafan putih. Kayu sederhana disusun sebagai nisan awal. Tanah masih basah oleh hujan semalam. Tanah yang sama yang menenggelamkan rumah-rumah mereka. Hari itu bukan hanya pemakaman seorang lelaki, melainkan pemakaman ketakutan, kemarahan dan duka panjang yang menahan nafas warga sejak banjir pertama kali datang. Yuni duduk di samping makam, tubuhnya gemetar halus. Tidak ada jeritan. Kesedihan itu kini berubah bentuk menjadi keheningan. Seorang relawan perempuan memeluknya, menjaga agar ia tidak jatuh saat lututnya melemah. Darman berdiri di belakang lingkaran warga, sedikit terpisah dari kerumunan. Tangannya saling menggenggam erat, seolah mencoba meredam getaran yang muncul dari dadanya. Ia mengenakan rompi sederhana, tanpa tanda pangkat atau identitas besar. Hari ini, ia bukan pejabat. Ia adalah saksi. Saksi dari konsekuensi sebuah pernyataan. Saksi dari luka yang pernah ia ragukan. Saksi dari azab yang lahir bukan dari langit, tetapi dari ruang hati yang tak pernah ditempuh data. Raka berada di sampingnya. Kepala desa itu mengucapkan doa dalam hati, menundukkan kepala tanpa suara. Di atas wajah keras itu, ada garis lelah yang tidak hilang sejak hari pertama banjir. Namun ada juga kedamaian baru, tipis namun nyata. Karena kini ia tidak lagi berjuang sendirian. Doa selesai. Warga menutup makam dengan segenggam tanah. Satu persatu, tangan-tangan itu melepaskan duka ke dalam bumi. Yuni mengusap batu nisan itu pelan. Bibirnya bergetar, membentuk kata, hanya bisa terdengar oleh dirinya sendiri dan angin. Maafkan, aku terlambat. Air matanya jatuh tanpa suara. Nadia yang berdiri beberapa meter di belakang, mengerti bahwa kamera tidak boleh berbicara hari ini. Ia menurunkan perangkatnya. Adegan ini bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk dihormati sebagai bagian terakhir dari perjalanan seorang istri. Salah satu relawan mendekati Yuni, menawarkan air. Ia menolak dengan lembut, mengusap wajahnya, dan berdiri dengan gemetar. Raka segera menghampiri, menahan lengannya agar tidak jatuh. Darman tidak bergerak. Ia hanya menonton. Dada sesak oleh sesuatu yang lebih tajam daripada kritik publik. Ia mengerti, pada titik ini, azab bukanlah hukuman Tuhan yang datang dalam bentuk api atau air. Azab adalah saat seseorang melihat kenyataan yang dulu ia sangkal dan menyadari
betapa besar luka yang tercipta dari satu kalimat keliru. Ia memejamkan mata sebentar. Di kepalanya, data laporan kembali lewat. Angka korban, jumlah rumah rusak, jalur logistik. Namun angka itu kini bertabrakan dengan wajah Yuni, suara anak-anak di posko dan tanah basah di depan makam. Untuk pertama kalinya, angka-angka itu terasa kikuk, kehilangan suara. Dalam kepalanya muncul kalimat yang meresap pelan. Statistik tidak mencatat rasa sakit. Kalimat Raka. Kalimat yang berubah menjadi cermin. Raka menoleh ke arah Darman. Tanpa kata, ia menepuk bahu Darman pelan. Gerakan kecil, tapi berarti banyak. Tidak melupakan apa yang terjadi, tidak menghapus kemarahan awal. Namun itu adalah pengakuan bahwa perjalanan mereka telah berpindah dari konflik menuju kerjasama. Darman membuka mata dan menatap Raka sebentar. Tidak ada senyum. Tapi ada penghormatan yang tidak bisa dikatakan dengan kalimat formal. Bahu itu terasa berat, menyimpan duka bersama dan harapan yang tumbuh pelan. Usai pemakaman, warga bergerak kembali ke posko. Anak-anak menggenggam tangan ibu-ibu mereka, berjalan melewati tanah basah dan genangan kecil. Relawan mulai menyiapkan makan siang. Aroma sup panas mulai memenuhi udara. Nadiah duduk di bawah pohon, menulis di buku catatannya. Kertas itu dipenuhi kalimat pendek, potongan memori. Ia tidak menulis berita tentang drama, tetapi tentang pelajaran. Jari-jarinya bergerak pelan, menyusun narasi. Azab kesombongan bukan hujan api atau petir dari langit, tapi kesadaran yang datang terlambat. Kesadaran bahwa ada manusia di balik angka. Di lembah ini, seorang pejabat turun dari kursinya bukan karena dipaksa, tetapi karena dihantam kenyataan. Ia belajar bahwa kemanusiaan lebih tinggi dari ego. Dan sungai yang menenggelamkan rumah-rumah mereka kini membawa kembali harapan. Nadiah menutup buku itu. Ia tahu cerita ini akan dibaca banyak orang. Ia berharap ketika publik melihatnya, mereka tidak hanya melihat banjir, tetapi melihat jembatan kecil yang tumbuh dari dua karakter yang dulu berseberangan. Di tepi sungai, Darman memandang air yang mengalir kembali tenang. Arus itu menggerakkan daun, membawa serpihan kayu, menari pelan di antara batu-batu besar yang dulu menjadi saksi kemarahan alam. Ia menarik nafas, dan untuk pertama kalinya sejak datang ke lembah itu, dadanya terasa sedikit ringan. Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Kita mulai besok di sekolah," ujarnya pelan. Darman menoleh. "Iya," jawabnya. Tidak banyak kata dibutuhkan. Besok mereka akan membangun. Hari ini mereka diam untuk menghormati. Sungai mengalir pelan membawa kenangan dan menumbuhkan harapan. Lembah Garanta bangkit bukan dengan teriakan, tetapi dengan keheningan yang dipenuhi tekad. Dan dalam hening itu, azab berubah menjadi cahaya. Lembah itu hening, bukan karena air surut, tapi karena hati mulai bicara. Darman, seorang pejabat, dulu melihat bencana sebagai angka, baris statistik tanpa wajah manusia. Tapi malam itu, di depan liang kubur,
ia melihat kenyataan. Satu angka adalah satu dunia bagi seseorang. Azab tidak selalu datang sebagai petir, tidak selalu turun sebagai murka. Kadang azab itu pelan, merayap dari dalam dada ketika kita sadar betapa tingginya ego, betapa rendahnya hati. Sungai kembali mengalir, rumah perlahan dibangun, tapi luka di Garanta akan terus mengingatkan, manusia bukan data. Azab kesombongan bukan kehancuran, tapi kesadaran. Jika kisah ini membuatmu berhenti sejenak, membuatmu berpikir tentang empati, maka jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, karena di setiap cerita ada pelajaran, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyembuhkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum.